bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum ibadah mulai, kita saat teduh sejenak. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu Hadasa, ibu-ibu Komisi Wanita Hadasa selalu diberkati Tuhan. Amin. Ibu yang berada di rumah bersama suami atau anak-anak dan keluarga tercinta, kami menyapa dengan kasih Tuhan, shalom, dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, menyembah Dia. Kita mau katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Dan kita mau katakan kalau kita mengasihi Dia selalu. Haleluya. Mari buka hati, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan kata-kata, Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati menyembah-Mu Yesus. Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, Roh Kudus, Roh yang menghibur kami selalu. Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, Roh Kudus yang memberi kami sukacita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji nama-Mu. Haleluya. Kau hadir bersama kami. Kau hadir di tempat kami di mana kami berbakti. Rumah kami Kau hadir. Haleluya. Terima kasih.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh berlimpah dengan syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam keterbatasan raga jasmani kami, Engkau persatukan iman kami melalui ibadah online kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu. Tuhan, dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan, kami tidak berdaya Tuhan. Dunia kehabisan akal, dunia kehabisan cara. Ampuni kami, tolong kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hanya Engkau pertolongan kami, hanya Engkau keselamatan kami. Dan biarlah Tuhan, melalui firman yang akan ditaburkan, semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, tempat perteduhan kami turun-temurun. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan bagi setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik itu WL, pemain musik, pendoa yang memberikan kesaksian, khususnya Pak Daud yang akan menaburkan firman-Mu kepada kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan Roh-Mu yang menolong kami dalam setiap kelemahan kami, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih stay at home, ataupun orang-orang yang terlibat dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus mempersatukan hati pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Dengan sukacita kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kita. Dan kalau pada hari Minggu lalu semua dan pada umumnya gereja-gereja mengadakan ibadah khusus pencurahan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita setiap hari. Di rumah kita, dimanapun kita berada, Roh Kudus selalu tercurah bagi kita. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan dengan semangat, dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang akan selalu memulihkan kita. Haleluya. Nyanyikan dengan sukacita. Semangat di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
baru selalu tercurah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari saat ini kita akan diberkati oleh kesaksian, dan untuk itu saya persilakan. Shalom ibu-ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik adanya. Teman-teman, virus corona yang membuat kita secara manusia kita stres ya teman-temannya, ibu-ibu Hadasa. Saya mengalami pribadi sendiri dari bulan 3 sampai bulan menjelang lebaran. Terus terang teman-teman, salon saya sepi sekali. Terus terang 5 hari yang datang cuma 1, yang datang juga cuma gunting doang. Kalau gunting cuma 20.000, sampai di mana coba kalau secara logika, secara berpikir kita. Tapi saya puji Tuhan teman-teman, walaupun seminggu saya cuma dapat 2.000 perak, saya tuh puji Tuhan teman-teman, saya tuh kayaknya merasa sukacita. Hati saya tuh benar-benar dijamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh menjamah hati saya, Tuhan Yesus tuh menjamah pikiran saya. Secara manusia terus terang teman-teman, saya tuh tidak stres. Tuhan Yesus tuh memberi kekuatan kepada saya. Tapi puji Tuhan teman-teman, sesudah menjelang lebaran, seminggu lagi lebaran, puji Tuhan, salon saya tuh rame teman-teman. Ya istilahnya saya puji Tuhan lah, waktu lebaran saya masih bisa makan daging sekilo seperempat, terus makan sayur lontong, terus makan ketupat. Puji Tuhan teman-teman, Tuhan Yesus benar-benar baik, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Sempat waktu itu saya juga dibantu sama gereja Hadasa, gereja diaspora. Puji Tuhan, sampai 2 kali saya dapat bantuan sembako. Terima kasih Pak Daud atas bantuannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Susan Silalahi atas kesaksiannya yang sudah memberkati dan menguatkan kita semua. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saat ini mari kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita datang pada Dia, buka hati kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup selalu memenuhi kita semua. Roh Allah yang hidup selalu memulihkan kita. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Jadikan ini suatu doa kita kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup memenuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
menyanyikan hidup Tuhan. Haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya. Jadikan kami alatmu Tuhan. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami dan nyatakanlah setiap kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, nama sederhana, Tuhan kuduskan sucikan layanan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar dari Yesaya pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabun, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitia negara, dan tua-tua di antara para imam dengan keselubungkan kain kabun kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menghadapi pergumulan, bagaimana kita menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat ini, kita akan melihat ayat pasal sebelumnya itu bicara tentang bagaimana ancaman yang dialami oleh Raja Hizkia bersama rakyatnya, orang Yahudi. Mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit. Bagaimana orang-orang Asyur segera datang dan ingin menghancurkan mereka, sama seperti mereka menghancurkan Israel. Itulah yang dilakukannya. Bahkan sebelumnya itu melakukan propaganda kepada semua rakyat, sehingga rakyat mulai ketakutan dengan situasi itu. Tetapi Hizkia, di tengah-tengah situasi itu, Hizkia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimanakah kita menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar sama-sama dari Hizkia, Raja Hizkia menghadapi persoalan itu. Yang pertama adalah kita akan melihat Hizkia ini, siapa Hizkia ini? Mungkin kita berkata bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan membuat mereka tidak menghadapi masalah. Tetapi kenyataannya, apa yang dihadapi Hizkia? Kalau kita melihat latar belakang daripada Hizkia, Hizkia adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, ayat 1 sampai seterusnya di situ, kita akan melihat siapa itu Hizkia, Raja Hizkia. Raja Hizkia di situ di pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa Hizkia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan seperti Daud leluhurnya. Bahkan ayat-ayat seterusnya memperlihatkan bagaimana kepercayaan, ketaatan, bahkan bagaimana mereformasi keagamaan dilakukan oleh Hizkia. Sehingga apa? Dewa-dewa yang disembah oleh oleh orang tuanya dihancurkan oleh Hizkia dan diganti penyembahan kepada Allah. Bahkan ketika kita baca di ayat pasal 18 ayat 7 di situ, kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai dan menolong dia
dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Hizkia. Tetapi ketika kita masuk pada bagian pembacaan kita hari ini, maka kita lihat di pasal sebelumnya kita melihat ancaman yang disampaikan oleh Asyur kepada bangsa Yehuda. Ingin menghancurkannya dan menaklukkan seperti orang Israel yang telah dibawa ke pembuangan pada waktu itu. Bagaimana cara Hizkia menghadapi situasi itu? Hari ini mungkin kita juga mengalami sebuah pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Apakah itu pergumulan untuk masa depan kita? Bagaimana situasi ke depan? Kita nggak tahu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun ke depan. Apa yang akan terjadi di depan kita? Seperti apa jadinya? Dan itu bisa membuat kita khawatir. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana kita mengatasi, melewati semua ketakutan itu? Pergumulan akan terus ada, persoalan akan terus ada. Tapi yang pasti, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah ayat yang pertama di Yesaya pasalnya yang ke-37 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabut, lalu masuk ke rumah Tuhan. Yang pertama adalah merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Hizkia sadari betul bahwa persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Dan yang dia tahu pasti bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan pergumulan, menyelesaikan persoalan yang sedang mengancam mereka saat itu. Yang sedang mengancam rakyatnya, yang dalam kondisi ketakutan. Karena mereka takut bernasib seperti tetangganya Israel. Bapak Ibu, mungkin kita melihat situasi di sekeliling kita. Kita tidak menginginkan situasi yang sulit kita alami seperti yang dialami orang lain. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu, pasti Tuhan akan membantu kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Dia. Kita minta kepada Dia, Tuhan, ini aku Tuhan di depan. Aku sungguh sadar aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya kemampuan untuk keluar dari masalahku. Aku tahu Engkau yang mampu memberikan jalan keluar. Itu yang disadari oleh Hizkia. Sehingga dia apa? Dia datang kepada Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan. Menyampaikan. Bahkan kalau kita baca seterusnya kita akan melihat Hizkia masuk ke dalam rumah Tuhan. Lalu kemudian apa? Dia taruh gulungan surat itu. Surat ancaman itu di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu baca seterusnya. Tuhan bertindak. Dan yang kedua adalah di ayat yang kedua, disuruhnyalah juga Yakin, kepala istana, segenap panitia negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabut kepada Nabi Yesaya bin Amoz. Yang kedua adalah mintalah hukumnya. Hizkia sadari bahwa di dalam menghadapi situasi seperti itu dia tidak bisa sendiri. Memang dia sudah datang kepada Tuhan, tetapi dia perlu membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar dia. Itulah sebabnya Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita saling mendukung satu dengan lain. Eliakim, Sebna, tua-tua
tua-tua imam memiliki hal yang sama. Mereka sama-sama mengalami ancaman yang sama oleh Hizkia. Itulah sebabnya dia datang, dia merendahkan dirinya, dia mau datang kepada orang-orang tersebut dan minta pertolongan kepada mereka. Jadi jangan ragu, ketika engkau mempunyai pergumulan, engkau punya persoalan, ada orang-orang di sekitar, ceritakan kepada dia, sampaikan kepada dia, karena mereka itulah yang bisa mendukung kita, yang bisa menguatkan kita. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-3, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Yang ketiga adalah jujur kepada Tuhan, dan jujurlah kepada sesama kita. Jujur kepada Tuhan, situasi, kondisi yang sedang kita alami, perasaan kita, rasa takut kita, rasa khawatir kita, kemarahan kita, kebencian kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Terbuka di depan Tuhan. Itulah sebabnya dia sampaikan apa masalah yang sedang dihadapi oleh Hizkia. Dia menggambarkan apa? Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Bagaimana penderitaan itu sedang dialami. Seperti seorang ibu yang ingin melahirkan tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena ketika bayinya terus ada, maka itu akan mengancam dua-duanya. Inilah situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Hizkia pada waktu itu. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia terbuka kepada orang-orang di sekitar dia yang dia tahu mampu mendukung dia. Dia terbuka. Dia sampaikan rasa takutnya. Dia sampaikan rasa khawatirnya. Dan apa yang terjadi? Eliakim, Setna, imam-imam, dan juga Yesaya turut mengambil bagian dalam masalah itu. Terlibat dalam masalah itu. Untuk apa? Bersama-sama mengatasinya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah tujuan daripada persekutuan. Kita bersekutu saling menguatkan satu yang lain. Ketika aku lemah, maka ada orang-orang di sekitar saya menguatkan saya. Ketika orang di sekitar saya lemah, maka ada orang lain yang tidak bisa menguatkan lagi. Sehingga apa? Kita sama-sama kuat. Bukan karena kuat, karena kita saling menguatkan. Sekali lagi, kita kuat bukan karena kita kuat, tetapi karena kita saling menguatkan satu dengan lain. Akhirnya kita kuat. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyelesaikan masalah kita. Terbukalah di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan sesama kita yang kita anggap bisa menolong kita. Maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Roh Kudus-Mu terus menjelaskan firman-Mu itu sehingga kami boleh mengerti setiap maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap ibu-ibu dalam damai sejahtera dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati mereka di mana mereka berada di rumah mereka masing-masing. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati pasangan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Kau berkati anak-anak mereka. Kau jagain, kau lindungi di dalam pengasihan ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah damai sejahtera anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga setiap hari mereka boleh ada di dalam damai dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus berkati pelayanan ini, biarlah setiap yang bekerja mempersiapkan setiap pelayanan ini, Tuhan Engkau berkati. Dan kami juga berdoa untuk Pak Charlie yang telah setia mendampingi di dalam setiap ibadah mereka, terus Engkau memberkati hamba-Mu, bahkan setiap ibu-ibu yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.